Sistem pemerintahan kenabian itu pada dasarnya adalah berdasarkan wahyu. Mengatur manusia berdasarkan wahyu, itu substansinya. Dan diperankan oleh Rasulullah SAW dalam seluruh aspeknya. Ya. Rasulullah sebagai syari', sebagai pembuat aturan. Rasulullah juga yang menjadi eksekutif. Rasulullah juga yang menjadi pengawas hukum, lembaga peradilan, sebagai hakim. Rasulullah juga sebagai yang menghimpun dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, sistem pemerintahan ala nubuwah ini tentu itu tidak lagi berlanjut dan dilanjutkan oleh yang namanya dengan bentuk imamah atau khilafah dalam pengertian yang generik. Yaitu apa? Maudu'atun li khilafatin nubuwah. Ya, diciptakan untuk menggantikan atau melanjutkan fungsi pemerintahan kenabian. Fi siyasatid din, fi hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Untuk apa? Sistem politik Islam itu adalah untuk menjaga kemurnian agama dan untuk mensiasati atau mengelola dunia dengan nilai-nilai agama. Ini titik poinnya. Sehingga tidak perlu ada statement, tidak perlu ada pernyataan bahwasanya kita harap meniru pemerintahan Nabi. Karena memang pemerintahan Nabi itu berlaku hanya pada ahdin nubuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Ada pertanyaan begini, apakah Nabi menggariskan atau memberikan panduan tentang sistem pemerintahan dalam politik? Apakah kalau kita meniru pemerintahan yang digariskan oleh Nabi itu boleh atau haram? Atau bagaimana? Ini pertanyaan dari netizen yang ingin mendapatkan klarifikasi tentang pernyataan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Ya, ini saya kira sangat penting. Ya, para pemirsa, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam pada dasarnya adalah ajaran agama yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Islam sebagai satu sistem kehidupan, ya, yang Allah ciptakan untuk umat manusia ini ditegaskan dalam firman-Nya, Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 18. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 80. Kemudian Allah telah meridhoi Islam ini sebagai satu-satunya agama yang bermakna sistem kehidupan dan peradaban bagi manusia sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nabi Ibrahim ketika memberikan wasiat kepada putra-putranya, demikian pula Nabi Yakub kepada putra-putranya Bani Israel mengatakan, Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 131-132. Ya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Ya, ad-din itu agama, bukan hanya sebatas ritual, bukan hanya sebatas persoalan spiritualitas. Tapi din itu, ya, menurut para ulama adalah seperangkat aturan, seperangkat sistem, ya, untuk menjaga kemaslahatan manusia dari dunia sampai akhirat yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Baik dalam persoalan keyakinan, sistem keyakinan, akidah, sistem peribadatan, itu ibadah, ya, kemudian juga sistem moral, akhlak, ya, sistem ekonomi muamalat, sistem hukum pidana jinayat, sistem perkawinan munakahat, sistem peradilan al-qadha, bahkan pendidikan tarbiyah, ya. Kemudian lagi hukum-hukum keluarga, ahkam ahkam syakhsiyah, ya. Kemudian lagi hukum pewarisan dan lain sebagainya, sampai hukum pemerintahan,
Sistem pemerintahan al-wilayat as-siyasiyah, wilayah amma yang masuk dalam kategori siyasah syariah. Itulah agama. Ya, subhanallah. Tentu ketika Allah menurunkan Islam ini kepada para nabi dan rasul itu diturunkan secara gradual. Ya, secara berangsur-angsur. Ya, sampai menemukan bentuk kesempurnaannya ya dalam syariat Islam yang dibawa, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah, surat 6 ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Subhanallah. Maka Islam ini mengatur mulai dari kehidupan manusia dari yang terkecil sampai yang paling besar. Mulai dari urusan bersuci, ya, cebok, mandi, makan, halal haramnya makanan minuman, cara berpakaian, halal haramnya pakaian seperti apa, bentuknya, jenis apa namanya, aturan bagaimana menutup auratnya bagaimana, etika sosial diatur, ya, kemudian etika ekonomi diatur, etika pergaulan diatur, etika sampai ke dalam masalah kepemimpinan. Bagaimana kewajiban kita memilih pemimpin itu diatur oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada fikih tentang konsep tentang ulil amri. Ya, ada kewajiban kita untuk mentaati ulil amri. Dan ulil amri itu kriterianya dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan sesuai dengan panduan maqasid syariah Islamnya yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi telah menggariskan satu sistem pemerintahan tertentu? Para ulama ya merumuskan pemerintahan atau sistem hukum pemerintahan Islam itu adalah ya sesuai dengan tujuan atau inti daripada imamah kepemimpinan atau al-khilafah ya maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Al-imamah kata Imam Al-Mawardi, kepemimpinan politik, sistem politik itu adalah dibuat ya atau diciptakan untuk menggantikan peran kenabian. Ya. Jadi kenabian yang diperankan oleh Nabi SAW itu adalah merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan ya yang yang menggabungkan antara urusan agama dan dunia sekaligus. Ya. Sistem pemerintahan kenabian itu pada dasarnya adalah berdasarkan wahyu. Mengatur manusia berdasarkan wahyu. Itu substansinya. Dan diperankan oleh Rasulullah SAW dalam seluruh aspeknya. Ya, Rasulullah sebagai syari', sebagai pembuat aturan, pembuat syariat. Ya. Rasulullah juga yang menjadi eksekutif. Rasulullah juga yang menjadi pengawas hukum, lembaga peradilan, sebagai hakim. Rasulullah juga sebagai yang menghimpun dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, sistem pemerintahan ala nubuwah ini tentu itu tidak lagi berlanjut dan dilanjutkan oleh yang namanya dengan bentuk imamah atau khilafah dalam pengertian yang generik. Yaitu apa? Maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Ya, diciptakan untuk menggantikan atau melanjutkan fungsi pemerintahan kenabian. Fi siyasatid din, fi hirasatid din, wa siyasatid dunya bihi. Untuk apa? Sistem politik Islam itu adalah untuk menjaga kemurnian agama dan untuk mensiasati atau mengelola dunia dengan nilai-nilai agama. Ini titik poinnya. Sehingga tidak perlu ada statement, tidak perlu ada pernyataan bahwasanya kita haram meniru pemerintahan Nabi. Loh, karena memang pemerintahan Nabi itu berlaku hanya pada ahdin nubuwah. Berdasarkan wahyu dari Allah, ya, Nabi diawasi oleh Allah, Nabi yang mengatur masyarakat, Nabi juga yang mengawasi jalannya sistem pemerintahan, Nabi juga yang sebagai hakim, sebagai qadhi untuk memutuskan perkara-perkara yang sekarang dikenal itu dengan teori
pemisahan 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dulu memang di zaman Rasulullah itu berada dalam satu, diperankan semuanya oleh Rasulullah SAW. Tetapi kelanjutan daripada itu, ya, kata para ulama, adalah itu yang disebut dengan imamah. Ya, sehingga tidak bisa lagi pemimpin setelah Rasulullah SAW itu memerankan ketiga-tiganya. Tidak mungkin. Yang ada adalah bahwasanya pemimpin setelah Rasulullah SAW ini adalah karena dia tidak menerima wahyu lagi dari Allah, tidak mendapatkan pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pemimpin itu setelah Rasulullah dia memerankan fungsi eksekutif tanfidhi. Eksekutif, ya, sebagai hukumah tanfidhiyah. Untuk apa? Menerapkan undang-undang yang telah diwahyukan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerapkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dalam tatanan hukum, tatanan ekonomi, tatanan sosial, tatanan pidana, tatanan kemasyarakatan, bahkan hubungan antar negara atau hubungan internasional. Ada hukum-hukumnya itu dalam hukum Islam. Nah, jadi pemimpin yang disebut dengan imam itu adalah fungsinya dia tidak lagi menerima wahyu dari Allah. Dia tidak diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia sebagai eksekutif, benar. Eksekutif melaksanakan pedoman tatanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Lalu siapa yang mengawasinya? Ya, bukan lagi Allah. Ya. Yang mengawasi pemimpin itu adalah masyarakat, sya'ab, rakyat, yang diwakili oleh ahlul halli wal aqdi. Ya. Karena yang mengawasi jalan perintah itu adalah ahlul halli wal aqdi supaya pemimpin, imam sebagai mandataris dari rakyat itu tidak keluar dari pedoman Al-Qur'an dan Sunnah ketika dia menjalankan kekuasaannya. Ya. Nah, ahlul halli wal aqdi atau yang sekarang bisa disebut padanannya itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR seperti di kita, itulah yang memiliki hak untuk mengangkat seorang imam, kemudian memakzulkan seorang pemimpin apabila dia telah melanggar norma-norma aturan syariat keluar dari aturan syariat Islam. Mereka inilah yang mengawasi jalannya eksekutif pemerintahan si imam ini. Ya, lembaga peradilan ada lagi kodoknya. Di situ terpisah, ya. Sehingga yang dikatakan sistem eksekutif, legislatif, atau yudikatif, ini semuanya adalah melanjutkan peran-peran daripada Rasulullah SAW. Hanya peran-peran itu sudah dipisah satu sama lain. Kenapa? Supaya saling mengawasi dan saling memberikan tawasobil haq dan tawasobil sabar. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara sistem pemerintahan ala nubuwah dengan sistem imamah setelah periode kenabian itu lewat. Nah, kedua-duanya sama, itu adalah mencontoh meniru pemerintahan Nabi SAW. Ya. Karena yang pertama, sistem pemerintahan nubuwah ini tidak mungkin dilakukan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat, maka ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya, kekuasaan setelah Rasulullah SAW, kemudian politik itu dibagi berdasarkan tadi pemisahan kekuasaan itu. Dan ini sama-sama meniru pemerintahan yang digariskan oleh Nabi SAW. Nabi menetapkan adanya satu kepemimpinan. Ya, Nabi juga mengharuskan adanya kita perwakilan dari rakyat ini untuk mengangkat dan memakzulkan seorang pemimpin. Ya. Nabi juga yang mencontohkan masalah hukum al-qadha, ya, peradilan, mahkamah syar'iyah untuk memutus perkara-perkara yang ada di tengah masyarakat. Nah, jadi antara ya sistem pemerintahan nubuwah yang awal pertama di masa Rasulullah dengan sistem politik ya setelah masa nubuwah berakhir itu tidak bertentangan sehingga tidak berlaku lagi ya pernyataan kita haram meniru pemerintahan Nabi karena dua-duanya itu adalah
perwujudan dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwasanya haram bagi kita untuk meniru pemerintahan Nabi. Ya, karena pemerintahan Nabi model Islam setelah Rasulullah wafat itu memang sudah dibagi-bagi. Ya. Pengawasannya tidak langsung dari Allah, tapi para ulama itu yang mengawasi pemimpin, penguasa, ulil amri dalam menjalankan aturan syariat. Ya, dalam lembaga ahlul halli wal aqdi. Ya, peradilan, ya, semua dalam Islam ini tunduk di bawah satu kaidah, ya, kesamaan di depan hukum, al-musawah, ya, amamal qanun, kesetaraan di depan hukum. Siapapun, pemerintah, rakyat, wakil rakyat, semua bisa dilakukan apa? Muhasabah. Ya. Bisa diinterogasi, bisa dipertanyakan, bisa dimintakan pertanggungjawabannya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atau syariat dalam Islam. Nah, jadi pernyataan seperti itu tidak pada tempatnya. Karena pemerintahan Nabi, ya, setelah Rasulullah wafat itu sudah mengalami satu paradigma yang substansinya sama, yaitu kedaulatan hukum syariat, ya, tetapi sebagai pelaksananya, eksekutifnya, yudikatifnya, peradilannya, dan legislatifnya yang membuat aturan-aturan dari turunan undang-undang Al-Quran dan Sunnah itu diperankan oleh masing-masing lembaga sehingga tidak terjadi vested interest, ya, atau konflik kepentingan. Ya, maka ini sudah sesuai dengan pemerintahannya Rasulullah SAW. Maka jangan membuat bingung masyarakat dengan istilah haram meniru pemerintahan Nabi. Ya, karena memang periodenya berbeda dan setelah itu terjadi pergeseran, ya, tapi substansinya sama. Yang menjadi daulat di sebuah negara, dikatakan kita negara yang mentaati ajaran Islam, itu adalah daulat syariat, daulat hukum. Hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian diterapkan, dilaksanakan oleh eksekutif, imam, diawasi oleh ahlul halli wal aqdi, ya. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran di tengah masyarakat, penegakan hukum itu dilakukan oleh lembaga al-qadha atau peradilan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita tidak perlu, ya, untuk mengeluarkan statement-statement yang membingungkan. Karena tidak ada kontradiksi antara pemerintahan yang semuanya tiga sistem itu dijalankan sepenuhnya oleh Rasulullah dengan pemisahan, ya, ketiga sistem itu yang dijalankan oleh pemerintahan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya dengan memahami konsep-konsep kunci dalam ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.